Kata dia, kamu tuh udah lama dikabarin meninggal waktu kamu di Jakarta. Titik terang saya satu, kalau saya ketemu Hamna, semua keluarga saya dapat. Alhamdulillah itu benar. Pulang ini, pulang. Ya, semuanya minta pulang, minta ditengok. Tolong ketemu kami, mumpung kami masih hidup. Pada saudara-saudara saya, terutama kakak-kakak saya, tolong jaga kesehatan. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dulu. Jangan tinggalin saya. Jangan tinggalin saya dulu. Saya masih ingin ketemu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk mendengarkan kisah-kisah para perantau dari kota Ende, Flores, NTT. Dan kalau misalkan ada kesempatan untuk mewawancarai para perantau dari daerah NTT lainnya, tentunya kalian bisa mengirimkan infonya di bawah ini. Insya Allah nanti saya datang untuk meliputnya. Nah, sekarang saya sudah berada di desa di Dusun Rintis, Desa Taman Sari, Kecamatan Ubung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Nah, saya sudah bersama dengan Ibu Sarah yang merupakan perantau dari kota Ende, Flores, NTT. Nah, Bu Sarah ini sudah merantau sudah sejak lama dan kita akan mendengarkan bagaimana kisah perantauan Ibu Sarah. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam. Iya. Bu Sarah, bisa perkenalkan terlebih dahulu nama lengkapnya siapa, terus kampung halaman di Ende, di kampung apa gitu. Silakan. Nama saya lengkapnya Siti Sarah Yusuf. Saya asalnya dari Ende, kelurahannya Mawawani. Tepatnya di Jalan Pekuburan atau Gang Severindan. Di situ ada keluarga saya yang bernama Bapak Yusuf Haji Abdul Qadir. Mungkin sekarang sudah meninggal, tinggal kakak-kakak saya aja yang ada di situ. Oke, kakak kandung ya? Ada berapa bersaudara? Saya sekeluarga ada 6 bersaudara. Saya anak yang terakhir adalah yang ke-6. Terus yang juga satu orang dari keluarga yang merantau jauh dari keluarga. Kakak saya yang 5-nya semuanya ada di Ende, tapi ada yang 3 beda kelurahan, yang 2 lagi di kelurahan yang sama, yaitu Mongawani. Oh, berarti di antara semua keluarga yang di keluarga Ibu Sarah yang paling jauh merantaunya ya? Oke. Nah Bu, sebelum saya tanya sejak kapan Ibu Sarah merantau, saya ingin tahu lebih dalam lagi tentang silsilah keluarga Ibu Sarah. Kalau keluarga Ibu Sarah, apakah ayah, ibu, nenek, kakek itu memang asli semuanya dari Ende atau ada dari pulau-pulau lainnya di sekitaran NTT? Kalau asal keluarga saya atau silsilahnya itu, ibu saya orang Sabu, di Pulau Sabu, terus menikah dengan bapak saya yang memang asalnya dari Mongawani. Ibu saya beragama Kristen, terus menjadi seorang Muslim karena menikah dengan bapak saya. Kemudian disitulah, kalau untuk keluarga saya ada 6 bersaudara, masing-masingnya sudah berkeluarga semua, mungkin sudah punya cucu cece juga udah. Yang pertama itu Ibu Sarifah, itu dia kerjanya di bendahara SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah, oke. Itu terus yang kedua Pak Samsudin. Nah, saya namanya Samsudin. Dia kerjanya di kantor dinas pertanian, peternakan. Yang kalau yang ketiga mungkin ibu rumah tangga biasa. Yang keempat juga kakak saya buruh biasa, laki-laki. Terus yang kelima ibu rumah tangga biasa, ke-6 saya. Oke. Nah Bu, ibunya yang dari Pulau Sabu siapa namanya? Untuk nama kecil ibu saya nggak seberapa paham. Cuman saya tahu nama ibu saya itu Siti Rugeya. Punya saudara, namanya juga saya lupa adanya di Jalan Garuda. Keluarga dari ibu saya ada juga kok. Oh, di Jalan Garuda. Di Jalan Garuda. Oh, jadi dari asli Pulau Sabu ya? Iya, asli Pulau Sabu. Oke, karena udah lama terputus kontak mungkin ya, jadi banyak yang lupa gitu ya Bu ya. Oke, nah Bu, sejak kapan Ibu Sarah mulai merantau meninggalkan kota Ende? Saya meninggalkan kota Ende itu semenjak tahun 1997. Ketika itu bulan Desember, merantau niatnya ingin mencari kerjaan. Di tahun
2001 saya sempat pulang untuk ketemu keluarga, tapi tidak lama. Terus kembali lagi ke perantauan, tepatnya di kota Cikarang, Cikarang Baru, Cikarang Bekasi. Itu kerja, terus saya pulang untuk kedua kalinya itu setahun setelahnya. 2001, 2002 itu saya pulang lagi. Nah di situ pulang itu pun untuk menikah. Oh, berarti Ibu Sarah menikah di ND. Berarti suami Ibu berasal dari mana? Suami saya berasal dari Lampung, tetapi sebenarnya suami saya itu keluarganya itu orang Jawa. Nah keluarga saya orang Jawa ya. Terus merantau juga di Lampung Rintis sini. Terus suami kelahiran sini. Oke, nah jalan untuk menuju kampung Ibu Sarah ini medannya luar biasa ya Bu ya. Berarti Ibu udah terbiasa ya? Iya, lama terbiasa. Betul, ya kan? Aku bakal kasih cuplikan bagaimana perjalanan menuju ke kampung Ibu Sarah sekarang tinggal gitu ya. Oke, Bu Sarah, berarti suami Ibu asli dari Lampung, walaupun sukunya Jawa. Kemudian pada saat menikah di tahun 2002 itu menuju ke kota ND, bareng-bareng nikah di sana. Iya. Oke, nah setelah menikah di sana, berapa lama di ND? Di ND nggak lama, cuma 10 hari. 10 hari itu datang, 2 hari mau lebaran tepatnya waktu itu. Terus seminggu setelah itu kita kembali lagi ke Jakarta, ke Cikarang. Oh, di Cikarang, berarti kerjanya di Cikarang. Cikarang. Oke, setelah tahun 2002 ya, apakah Ibu Sarah pernah kembali lagi ke ND? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah pulang ND lagi. Pingin banget gak sih Ibu balik ke ND lagi? Sangat. Apa yang membuat Ibu pingin kembali ke ND? Terutama rindu dengan bertemu langsung dengan keluarga, ya Allah. Yang kedua rindu kampung halaman. Saya ingin ke makam kedua orang tua saya. Oh, berarti kedua orang tuanya sudah wafat ya? Oh, berarti salah satu kerinduannya ketemu saudara-saudara, ke makam orang tua gitu. Itu yang paling membuat Ibu rindu. Jadi Ibu pingin banget ya ke makam, walaupun hanya sekedar ngelihat makamnya, menginjakan tanah ND lah gitu ya Bu ya. Pingin banget ya. Oke. Nah, apa kendala yang Ibu hadapi pada saat ingin balik ke ND? Ya, sebenarnya mungkin sangat terlalu pribadi, cuman memang bisa dikatakan di sini mungkin dari segi ekonominya belum cukup gitunya ya untuk biayanya. Karena memang perjalanannya jauh sekali. Terus memang anaknya sudah besar, jadi kemungkinan biayanya juga mungkin lebih besar. Betul. Iya. Terus anaknya juga sekarang sekolahnya sudah agak tingkat atas, ada SMP semua, jadi mungkin biayanya mungkin lebih sangat-sangat ke anak-anak dulu gitu. Betul. Anaknya ada berapa Bu? Anak saya ada 3. Anak 3. Sekarang masih sekolah semua? Iya, semua masih sekolah. Yang pertama sekolah di Dewan Dakwah Kemiling. Oh, di Dewan Dakwah. Oke. Terus yang kedua di Pondok Pesantren Gisting. Yang ketiga juga di Pondok Pesantren Gisting perempuan. Oh, berarti 3-tiganya di pesantren semua ya Bu ya? Masya Allah, luar biasa. Nah Bu, waktu Ibu merantau di Cikarang, Bekasi, waktu itu pekerjaannya apa Bu? Kerja apa? Saya kerja di pabrik elektronik. Gitu. Nah, setelah Ibu kerja di Bekasi, itu sampai tahun berapa akhirnya sebelum pindah ke Lampung? Pindah ke Lampung itu saya kerja di sana sampai dengan 7 tahun. Pindah ke Lampung itu tahun 2016. Oke. 2006 saat sih. Ntar dulu Mas, saya hitung kalau anak saya yang pertama 2006. 2006 balik ke sini. Oke, berarti sudah cukup lama di Lampung ya Bu ya? Cukup lama, soalnya anak saya yang pertama aja PAUD-nya di Lampung. Oh, oke. Apa yang terbersit ketika Ibu pertama kali datang ke Lampung? Intinya suami tidak betah dengan pekerjaannya, terus ingin memulai kehidupan baru ya. Karena memang udah di sini orang tuanya juga minta untuk pulang untuk nerusin usaha tani orang tuanya. Jadi karena berhubung memang sudah tidak betah, saya juga sudah keluar dari pabrik, jadi akhirnya diputusin untuk ngikut orang tua suami ke sini. Jadi diterusin pekerjaan orang tua suami itu bertani. Oke.
Nah, jadi sampai sekarang bercocok tanam ya. Tanamnya apa Bu biasanya? Kopi. Oh, kopi. Oh, nice. Memang ini di daerah pegunungan ya Bu ya? Dingin banget di sini, siang-siang juga dingin ya Bu ya? Oke. Terus kalau Bu Sarah sendiri aktivitas sehari-hari apa? Alhamdulillah sebelum saya terlalu terjun ke dunia pertanian, kebetulan suami membuka yang namanya PAUD. Buka PAUD di 2009. Tahun 2009 itu buka PAUD. Jadi kebetulan punya kenalan di sini juga ya. Jadi saya terjun itu di PAUD, jadi itu pembimbing anak-anak PAUD. Oh gitu. Selain membimbing anak-anak PAUD, apalagi aktivitasnya? Kalau malam saya suka sebisanya saya ngajarin anak-anak di sini ngaji. Wow, luar biasa ya. Orang ND jauh-jauh dari ND, Flores NTT datang ke Lampung. Ada suara motor guys. Oke, jadi luar biasa banget ya orang ND jauh-jauh dari ND Flores NTT datang ke Lampung di sini, tetapi turut membangun Lampung melalui dunia pendidikan, mendirikan PAUD, kemudian juga malamnya masih mengaji anak-anak yang ada di sini gitu kan ya, membaca dan menulis Al-Quran gitu ya Bu ya. Oke, baca Iqra juga ya. Oke, nah Bu Sarah, kalau Ibu Sarah sendiri gitu kan ya, selama di ND, sekolah di ND itu dulu di SD mana? Saya di sekolah di SD Bongawani, SMP-nya SMP Negeri 2 ND, terus SMA-nya Semea Negeri. Oh, Semea Negeri di sana ya. Berarti kalau begitu masa kecil sampai masa remaja Ibu banyak dihabiskan di kota ND dong. Nah, tentunya ada kenangan-kenangan dong Bu yang tak pernah terlupakan pada saat itu gitu kan ya. Nah, kenangan apa pada saat kecil ataupun pada saat remaja yang masih mungkin Ibu ingat gitu kan ya? Apakah di pantai, main atau apa gitu? Kenangan yang tidak pernah saya lupakan bersama dengan sahabat saya di masa SMA. Kalau nggak salah itu SMA kelas 2. Bersama teman saya itu. Siapa nama sahabatnya? Sahabat saya namanya Hamna. Oh ya, Ibu Hamna ya. Jadi guys, saya tuh juga kena Ibu Hamna Panda 2 kan? Betul. Oke, yang guru kan? Iya. Wow, ya Allah, luar biasa. Qadarullah dipertemukan dengan sahabatnya Bu Hamna. Jadi dulu saya tuh waktu di ND, tinggal di ND itu kenal banget dengan Bu Hamna, guru-guru Panda 1, Panda 2 itu insya Allah kenal semuanya karena dulu kebetulan sekolah saya, tempat saya bekerja kebetulan menjadi partner dengan sekolahnya Bu Hamna gitu. Jadi kalau dengan Bu Hamna sering kontak, sampai sekarang masih simpan nomor handphonenya. Oh ya Bu, kembali ke masa lalu Ibu nih ya. Apa nih kenangan bersama Bu Hamna yang masih diingat? Kalau sampai sekarang yang pergi ke Danau Kelimutu barengan sama teman-teman SMA, sama Hamna juga itu memang nggak bisa dilupain. Ada motor. Jadi kemanapun kegiatan sekolah SMA apapun, sepertinya nggak pernah lepas kami itu. Harus aja bebarengan itu. Sama Bu Hamna? Oh, jadi udah kanca kental banget ya Bu ya? Kanca akrab banget gitu ya? Iya. Jadi apapun aja, ibaratnya apapun yang dirasa semua dicurhat juga bareng-bareng. Oke sih. Oke, jadi bareng-bareng dengan Bu Hamna ya? Iya. Banyak aktivitas yang dilakukan dengan Bu Hamna ya? Iya, semasa SMA itu. Oke, terus sudah pernah kontak dengan Bu Hamna sejak merantau? Sejak merantau belum lama lah, 3 bulan kemarin ini lah. Sudah. Berarti sekitar bulan Agustus, Juli, Juni? Ya, mungkin sekitar gitulah. Wow, berarti baru-baru banget ya Bu ya? Baru-baru ini. Gimana Ibu ceritanya bisa terkontak dengan Bu Hamna? Sebenarnya sudah lama sih saya nyari-nyari di Facebook tentang dia, cuman ketemu, tapi kalau dihubungi susah, di messengerin susah, tuh sampai 3 kali. Kebetulan yang terakhir saya kenal dengan orang Ambuzima di Facebook itu. Saya tik aja sama yang Ucup Ambuzima namanya. Yang saya tik itu namanya Ucup Ambuzima. Terus saya tanya dia di messenger, kenal sama Hamna? Rupanya dia katanya kenal. Kata saya, ibu guru Pak SD Panda, iya. Terus begitu menunggu dulu, harinya nunggu, jadi nggak sabar, greget rasanya. Tapi kok terus aja saya yang lebih dahulu ngubungin dia. Cuman kadang-kadang dia aktif, kadang-kadang enggak sih. Betul. Ibu Ucup Ambuzima ini. Jadi rasa penasaran kok kayaknya gimana gitu. Pingin banget ketemu dengar suaranya. Terus kebetulan udah ada 2 minggu gitu, saya hubungin lagi, kebetulan orangnya ada megang HP, dia nanya,
ibu siapa? Saya temennya. Tolong ibu foto aja. Itu ibu kirim foto ibu. Saya kirim foto saya. Dia sendiri kaget. Kok mirip sama Ibu Hamna? Ya saya kebetulan temannya dari SMA. Tolong dong dihubungin. Iya Bu, nanti kapan-kapan saya ituin. Masih juga itu dari situ masih lama lagi. Ya Allah, ini sebenarnya mau nolong apa enggak? Berapa lama? Ada sampai 10 hari, tapi ya Allah, jadi akhirnya saya putus asa itu. Masa bodoh amat, mau gitu, yang penting saya udah usaha, pikir saya gitu. Nggak lama kemudian, tapi iseng aja tiap hari diintipin itu messengernya, kok nggak ada. Akhirnya waktu itu saya nggak tahu berapa lama lagi, saya messenger lagi. Kebetulan dia itu ngubung aktif itunya, dia ngubung sama Hamna bahwasanya begini-begini. Intinya saya nggak tahu kegiatan dia di mana, di sana bagaimana. Saya ngasih tolong kalau ketemu sama Ibu Hamna, tolong antarin nomor HP ya. Saya tik nomor HP-nya. Malam udah jam 9, mungkin kalau di sana jam 10 ya. Ada telepon, kan nggak ada ini, ada WA, nggak ada ini. Ini benar nggak? Ini siapa sebenarnya? Katanya saya disuruh hubungin nomor HP ini. Dipanggil sama suami. Dok, sini. Ini siapa ini? Kenapa? Waduh, kata saya, iya ini saya Sarah. Nggak pakai nunggu lama, mungkin dia standby sama HP, langsung ditelepon, langsung nangis ketika itu juga si Hamna nelpon itu. Udah nggak kuat, saya nangis aja, dia juga nangis. Kata dia, kamu tuh udah lama dikabarin meninggal waktu kamu di Jakarta. Siapa yang ngabarin? Teman kita juga dulu yang SMA. Terus saya ya ngomong sama teman-teman, kalau kamu sudah meninggal, katanya meninggal karena kebakaran di pasar. Ya Allah, terus alhamdulillah saya, makanya disitulah dia nangis jadi-jadinya karena tahunya tuh saya meninggal. Jadi kalau saya setiap kali ketemu nelpon dia, nih orang yang meninggal hidup lagi katanya. Oh gitu. Orangnya kan kocak lah Hamna itu. Iya betul, ibunya kocak banget. Oh betul. Iya. Orangnya enjoy gitu, santai. Kayak orang nggak punya beban dia itu. Betul. Masih tetap ya jadi berarti dari dulu sampai sekarang gitu ya Bu ya. Betul. Tapi kalau secara tatap muka secara langsung belum pernah ya sejak lewat video call waktu itu. Oh, berarti terakhir bertatap muka secara langsung itu berarti setelah lulus SMA itu ya? Lulus SMA iya. Pas nikahan sempat ketemu? Sempat. Oh, berarti sekitar tahun 2002 ya? Ketemunya juga sepintas aja gitu, kan namanya dia cuma kondangan. Jadi ya nggak lama. Wow, ya Allah, ini kalau itu bagi ibu ya itu sesuatu yang sangat bermanfaat sekali ya. Tapi bagi saya pribadi Bu, yang mengalami saya tinggal di ND dan saya bertemu dengan Bu Hamna, kemudian saya ternyata ketemu dengan sahabatnya Bu Hamna, Ibu Sarah di Lampung, itu bagi saya seperti sebuah puzzle, seperti sebuah potongan-potongan yang kemudian saya satukan gitu kan ya. Dan qadarullah Allah menemukannya gitu, mempertemukannya gitu, luar biasa. Dan saya untuk kampungnya Ibu Sarah di sini tuh butuh perjuangan yang luar biasa. Saya butuh 2 jam dengan medan yang tidak gampang untuk sampai di sini, tapi senang, bahagia. Dan tadinya saya hanya dapat info ada orang Flores di sana gitu kan. Tapi nggak tahu nih Floresnya di mana gitu, entah di Labuan Bajo, entah di Larantuka, entah di Bajawa atau daerah lainnya. Tapi ternyata justru dari ND, daerah yang dulu sering saya lewati mungkin hampir tiap hari bolak-balik. Oke. Nah Bu, setelah Ibu ketemu dengan Ibu Hamna berarti ada kebahagiaan yang luar biasa gitu kan ya. Dan bahkan aku juga sempat kaget juga sih tadi kalau Ibu dikabarkan sudah meninggal gitu kan ya. Oke, nah terus kalau keluarga sendiri nih Bu, ya keluarga sendiri dengan keluarga yang kandung, berarti Ibu masih terkontak selama, kan dulu agak susah, tidak seperti sekarang gitu. Apakah terkontak lewat handphone biasa gitu atau lewat apa gitu? Kalau lagi kerja dulu di Cikarang, sering siang, telepon lewat dulu masih zaman wartel. Lewat wartel itu kebetulan tetangga di sana ada yang punya telepon rumah, jadi sering sama itu. Yang lebih parah itu setelah saya ikut suami ke Rintis ini. Betul. Sama sekali tidak pernah ada kontak sama sekali. Betul, karena handphone saya yang sekarang itu dengan kartu yang sekarang juga provider sekarang itu benar-benar nggak ada sinyal. Berarti dulu sama juga Bu, nggak ada sinyal. Parah dulu. Lebih parah ya. Parah dulu. Oke. Itu semenjak tahun 2006 itu saya nggak di sini, itu saya bisa berhubung
kontak kembali dengan keluarga setelah saya ketemu sama Ibu Hamna ini. Oh, jadi sejak tahun 2002 Ibu nggak pernah terkontak lagi dengan saudara-saudara di sana? Tidak pernah. Sama sekali? Sama sekali. Nelpon segala macam nggak pernah? Nggak pernah. Lihat video call juga nggak pernah? Nggak pernah. Berarti Ibu baru 3 bulan ini terkontak kembali dengan saudara yang ada di ND? Ya. Saudara kandung Ibu? Ya. Oh, Ibu waktu itu sempat mencari nama-nama saudara kandung di Facebook? Pernah, sering, cuman nggak ketemu? Mungkin karena kan nama Facebook dengan nama ini beda ya. Terus mungkin nomor-nomor yang dulu juga mungkin sudah ganti atau gimana, nggak tahu ya. Jadi kebetulan Hamna itulah saya jadiin penghubung. Kalau titik terang saya satu, kalau saya ketemu Hamna, semua keluarga saya dapat. Alhamdulillah itu benar. Karena Bu Hamna tahu saudara Ibu semua, tahu rumahnya di mana. Tahu, semua tahu ya. Makanya kunci saya itu di Hamna itu. Tapi alhamdulillah dari saat itu juga Hamna jadi besok saya akan ke rumah kakak. Jadi dia langsung ngasih, semuanya kaget kalau saya masih hidup, memang kabarnya sudah meninggal. Oh, jadi keluarga yang di ND juga tahu Ibu sudah meninggal? Tahunya udah meninggal. Oh. Gitu. Jadi ya mungkin mereka juga mungkin saya nggak tahu ya namanya kita entah putus asa atau udah menunggu keajaiban nggak tahu. Cuman saya tuh nggak pernah mikir kemana-mana. Sempat saya berpikir apa kakak saya yang pertama ini sudah meninggal, saya kan kok sepertinya saya kok nggak ada. Itu ternyata saya salah. Mereka juga sebenarnya nyari cuman karena putus asanya tahunya saya ini meninggal, jadi itu. Nyarinya di mana? Nomor handphonenya tidak ada. Tapi saya yang bukan sebagai orang ND asli saja, sebagai perantau, tapi itu udah kayak NTT menjadi rumah kedua bagi saya gitu kan. Itu aja pingin balik lagi ke ND gitu kan, sekedar melihat, sekedar bersengkerama dengan kawan-kawan di sana gitu kan ya. Apalagi saya membayangkan Ibu yang memang lahir besar di sana, saudara di sana, pasti kerinduan akan kota ND itu begitu luar biasa gitu kan. Nah Bu, apa reaksi dari keluarga ketika mengetahui bahwa Ibu masih hidup? alhamdulillah semuanya tuh ucap syukur ya, karena masih bisa ketemu walaupun lewat suara. Dan ya satu pinta mereka pulang, itu aja. Semua saudara mengatakan pulang ini, pulang ya. Semuanya minta pulang, minta ditengok. Karena cuma saya satu-satunya di keluarga yang pergi dari rumah. Iya, jadi yang selain itu nggak ada ya Bu ya? Semua di sana. Jadi mereka hanya meminta pulang. Pulang, walaupun sebentar pulang. Tolong ketemu kami, mumpung kami masih hidup. Iya betul banget sih. Saya juga turut merasakan bagaimana kerinduan gitu kan ya. Terpisah dari saudara kandung dan waktu yang begitu luar biasa gitu kan. Tentunya ada kerinduan tersendiri gitu kan ya. Dan saya mendoakan Bu Sarah, semoga Bu Sarah dan keluarga gitu kan bisa kembali, bisa kembali ke ND, bisa menjumpai saudara-saudaranya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlebih untuk Ibu Sarah. Kita tidak pernah tahu ya Bu ya dari mana rezeki itu akan datang gitu kan ya. Kita hanya bisa berdoa dan meminta semoga Allah memberikan rezeki kepada Ibu Sarah sehingga Ibu bisa benar-benar pulang gitu kan ya. Bisa benar-benar kembali ke kota ND walaupun cuma sebentar, bertemu bersengkrama dengan keluarga yang ada di sana gitu kan ya. Betul, apalagi Ibu udah lama banget gitu kan ya meninggalkan kota ND gitu kan ya. Saya aja yang baru berapa bulan balik ke Lampung gitu kan ya, udah rindu gitu kan dengan ND gitu kan ya. Mudah-mudahan saya juga suatu saat bisa kembali ke ND lagi gitu kan ya. Seperti itu. Jadi pinta mereka satu ya, ini ya, pulang gitu kan ya. Ini pulang, mereka selalu semuanya bilang begitu. Iya, semua. Sampai dengan keponakan minta pulang aja. Ingin melihat. Ingin ketemu katanya. Iya. Mungkin selama ini hanya mereka mendengarkan cerita aja. Mendengarkan cerita tentang oh ini kita punya saudara ini tapi udah wafat seperti itu gitu kan ya. Mereka hanya tahu seperti itu. Mereka menikah dengan orang Lampung tapi wafat gitu kan ya.
Oke, nah mungkin yang mengalami kisah-kisah ini tidak hanya ibu ya, mungkin di luar sana juga masih banyak orang-orang yang memiliki kisah-kisah serupa. Jadi buat kalian semuanya yang buat para perantau, kalau misalkan ada info-info yang mungkin bisa dibagikan, tentunya saya bersenang hati untuk berbagi seperti ini. Ibu Sarah, mungkin itu wawancara kita, tapi mungkin terakhir sebelum kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada keluarga yang ada di ND? Pada saudara-saudara saya, terutama kakak-kakak saya, tolong jaga kesehatan. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dulu. Jangan tinggalin saya. Jangan tinggalin saya dulu. Saya masih ingin ketemu. Allah. Amin, amin, amin. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu Sarah inginkan gitu kan ya, ingin ketemu, terus ingin ketemu dengan saudara-saudaranya dimudahkan oleh Allah. Amin. Terus satu lagi untuk sahabat tercinta Ibu Hamnah, apa pesan ini untuk Ibu Hamnah, Guru Paupanda 2 ya, yang ada di kota ND? Untuk Hamnah, kamu sahabat yang terbaik yang saya punya. Tetap semangat. Tunggu, saya juga ingin ketemu dengan kamu. Insya Allah, kalau Allah berkehendak, insya Allah kita akan ketemu. Amin. Saya sangat rindu sama dia. Amin. Ya. Oke, Ibu Sarah, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng saya. Semoga apa yang kita obrolkan ini bermanfaat dan kita semuanya yang menonton video ini bisa mengambil pelajaran dari kisah Ibu Sarah. Dan tentunya kita semuanya mendoakan Ibu Sarah yang terbaik untuk Ibu Sarah. Semoga Ibu Sarah dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.